Jemaat, selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat yang beribadah secara daring melalui channel YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan bersama. Pelayan firman dalam ibadah hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta adalah Pendeta Benyamin Luane Pesi. Dan kita diajak untuk menghayati tema pemimpin yang menjadi berkat. Mari kita bersaat terus sejenak. Jemaat, mari berdiri, kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyikan nada syukur bagi kemuliaan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara, kita telah memasuki minggu ke-14 sesudah masa raya Pentakosta. Nats pembimbing kita dalam ibadah hari Minggu ini terambil dalam kitab Yesaya 26 ayat 7 yang menyatakan jejak orang benar
adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita panjatkan doa di hari ini. Allah Bapa Maha Suci dan benar, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, sehingga hari demi hari pemberian-Mu dipenuhi oleh berkat dan cinta kasih-Mu. Engkaulah yang memanggil kami untuk berhimpun, dan Engkaulah yang menuntun perjalanan kehidupan dengan kebenaran firman-Mu. Allah yang maha baik dan penuh keadilan, kami mengaku bahwa oleh dosa serta pelanggaran kami sendiri, kami telah berbuat yang salah di hadapan-Mu dan sesama. Kasihanilah kami, ya Allah, baharulah kami untuk senantiasa hidup dalam kejujuran dan kebenaran, serta mewujudkan keadilan-Mu melalui Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tuntun kami pada jalan-Mu dengan kesetiaan menyerahkan kehidupan kami dituntun oleh kasih-Mu, dan ajarilah kami juga menjadi pemimpin yang adil dan membawa berkat, sehingga semua orang dapat hidup dalam keadilan dan damai sejahtera. Inilah doa kami, terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala
dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa di dalam sorga, kembali dengan sukacita dan dengan segala berkat Tuhan yang terindah, yaitu kehidupan yang baru, tubuh kami yang diberkati dalam sukacita bersama dengan keluarga, sukacita bersama dengan umat kepunyaan Tuhan, sukacita dengan kami para pelayan Tuhan. Bersama-sama kami datang sujud menyembah serta memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami yang saat ini kami sedang berlangsung. Tuhan, Engkau datang dan hadir ketika firman-Mu akan diberitakan. Sebab firman-Mu adalah bukti nyata bahwa Engkau mau datang dan Engkau mau menyatakan kuasa-Mu kepada kami semua yang datang beribadah dengan hati yang tulus dan dengan segala kerendahan hati. Karena itu sebelum kami mendengarkan pengajaran-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu Tuhan datang dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, dan memenuhi seluruh hati dan pikiran kami, serta menguasai seluruh pikiran dan hati kami, sehingga kami semua terfokus pada pemberitaan firman Tuhan, dan telinga kami dapat mendengarkan pengajaran Tuhan, dan hati kami yang sudah dipersiapkan untuk menerima benih firman-Mu bagaikan tanah yang subur yang siap disemai dengan benih firman Tuhan. Sehingga firman-Mu akan jatuh di tanah yang subur dan ia akan berakar, ia akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Karena kami semua yang mendengar akan memahami dan mengerti bukan dari pikiran kami dan kekuatan kami, tetapi dalam bimbingan Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika kami mengerti, kami akan pelihara firman-Mu, dan kami mengerti untuk kami kemudian berlakukan itu di dalam panggilan dan pengutusan kami memasuki minggu kerja kami yang baru. Sehingga sebagai umat-Mu, sebagai jemaat kepunyaan Tuhan, kami tetap setia dalam mendengarkan pengajaran-Mu dan setia untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, sebab kami datang dalam kerendahan hati dan berseru kepadamu, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Mika 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang mengatakan, Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potong-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-puji
selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara jemaat, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Shalom semuanya. Saudara-saudara, tema kita pada pagi hari ini berbicara tentang pemimpin yang menjadi berkat. Kata pemimpin, maka konotasi atau pemahaman kita semua pasti sama. Adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk menuntun, untuk membimbing, bahkan juga bisa dikatakan untuk melindungi orang-orang yang dipimpin. Pemimpin itu juga memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Dan karena itu tidak heran kalau orang ingin sekali pada posisi yang seperti itu menjadi pemimpin. Maka ia akan merasa dirinya dihormati dan merasa dirinya terhormat. Sehingga orang lain harus menghormati dia. Dan harus diakui juga saudara-saudara, sesungguhnya jabatan pemimpin ini adalah jabatan yang mulia. Kenapa? Karena bukan orang sembarangan yang akan dipilih, yang akan duduk pada jabatan itu kalau dia memahami posisi sebagai seorang pemimpin. Nah, itu yang seringkali kita mendengar dan berharap. Begitu banyak ketika ada seorang pemimpin yang nantinya kita berharap dia membawa sesuatu perubahan dan sebagainya. Ya, tapi juga tidak bisa disangkal kadang pemimpin yang tadinya bisa dianggap sebagai jabatan yang mulia, kadang juga akhirnya orang bisa menyalahgunakan. Itu yang saya katakan tadi. Ya, pemimpin bisa pada akhirnya dia bisa menindas secara otoriter. Nah, itu bisa terjadi dan itu seringkali kita bisa melihat. Ya, akhirnya yang tadinya jabatan itu menjadi mulia menjadi tidak lagi karena ada kepentingan, ada hawa nafsu, ada segala sesuatu yang kemudian dilampiaskan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya tidak membahas tentang hal yang tersebut secara politis dan sebagainya, tetapi mari kita melihat apa yang dikatakan oleh seorang nabi pada perjanjian lama ketika dengan keras sekali dia mengkritik apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, bacaan kita hari ini berbicara tentang pemimpin yang menjadi berkat. Mika hampir mirip dengan Amos karena mereka berdua hidup sezaman, hampir sama masa waktu mereka kerja. Mika juga mengkritik pola kepemimpinan umat Israel. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, hai para pemimpin kaum Israel. Saudara-saudara, ada dua hal di situ yang dibicarakan. Kata kepala dan pemimpin. Kepala bisa dipengerti dalam pengertian kepala suku. Karena di dalam bangsa Israel ada suku-suku, ada 12 suku Israel, maka masing-masing punya pemimpinnya, punya kepalanya. Dan kata Yakub ini menunjukkan bahwa mereka menjadi satu rumpun yang dengan nenek moyang mereka diajak untuk jadi Mika itu mengkritik baik utara dan selatan. Karena sama-sama ini mereka punya satu rumpun itu. Dari Yakub punya anak 12. Dan karena itu dia memulainya dengan kata, dengar hai para kepala di Yakub. Lalu yang kedua adalah hai para pemimpin kaum Israel. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kata pemimpin ini ada beberapa tafsiran juga. Dilihat dalam kategori ada dua hal, pemimpin dalam bidang militer maupun pemimpin juga dalam bidang hukum atau yang mengetahui tentang hukum. Karena itu dia berbicara tentang keadilan,
Nah, itu baru kita nyambung di situ. Jadi di satu sisi secara spesifik bicara dengan suku-suku yang ada di Israel. Yang kedua, secara umum Mika mengkritik kepemimpinan bangsa Israel atau kepemimpinan orang-orang yang diberi kepercayaan. Pada ayatnya yang berikutnya dia katakan begini, "Hai kamu yang membenci kebaikan dan mencintai kejahatan." Kata membenci di sini bisa diterjemahkan dalam bahasa aslinya adalah melawan tindakan Allah. Jadi dia melakukan apa yang sebenarnya tidak dikehendaki Allah. Dan orang-orang yang dari dikatakan, bukankah selayaknya kamu mengetahui? Jadi ada orang, pemimpin-pemimpin yang tahu bahwa tindakan keadilan yang dikehendaki Allah itu membawa damai sejahtera buat orang lain. Tetapi ini tidak diberlakukan. Mereka tahu tentang keadilan, tetapi mereka tidak mampu atau tidak bisa. Malah justru kepemimpinan yang dipercayakan kepada mereka, mereka lakukan lalu kemudian memeras orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu dikatakan dalam bacaan kita, seperti yang dikatakan tadi, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging tulang-tulangnya, mereka memakan daging bangsaku dan seterusnya. Ini kiasan. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, wah kayak bangsa-bangsa barbar begitu ya, kayak orang-orang zaman dulu, ya orang-orang purba yang makan daging dan sebagainya, daging manusia dan seperti orang-orang yang sudah tidak layak. Jadi gambaran kiasan yang dipakai oleh Mika menggambarkan bahwa para pemimpin ini sudah memeras warganya, memeras bangsanya sendiri, sehingga akhirnya Tuhan marah karena mereka tidak tahu. Mereka sebenarnya bukan tidak tahu, mereka tahu tugas mereka sebagai pemimpin, tetapi mereka tidak melaksanakan. Satu, mereka tadi sudah dikatakan memeras. Lalu yang kedua, mereka pura-pura tidak tahu. Itu juga karena sogokan. Disogok, selesai perkara. Kalau kata orang bilang, ada uang, perkara selesai. Jadi ukurannya adalah uang. Keadilan bisa berlaku kalau ada uang. Itu bahaya. Dan karena itu Mika marah sekali dan mengkritik keras. Kalau keadilan diukur dengan uang, jadi persoalan. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Yang kuat akan berkuasa, maka yang miskin, yang lemah akan semakin tertindas. Karena itu ungkapan ayat 2, bagian akhir ayat 2b dan ayat 3, itulah gambaran betapa para pemimpin Israel pada waktu itu tidak menjalankan tugas mereka dengan baik. Menyengsarakan orang Israel. Menyengsarakan umatnya sendiri. Dan karena itu dengan keras sekali Mika mengkritik para pemimpin. Kalau bacaan seterusnya saudara-saudara, memang Mika tidak memberitakan tentang keselamatan, juga tidak berbicara tentang pertobatan, tetapi dengan jelas Mika langsung mengatakan, "You salah," hukumannya langsung terjadi. Karena itu di dalam ayat 4 dikatakan, mereka sendiri nanti akan berseru kepada Tuhan, tetapi ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bisa melihat tipikal-tipikal kepemimpinan yang dikritik oleh Mika pada masa itu. Ya, itu yang terjadi. Jadi baik di antara suku-suku mereka, tetapi juga di antara pemimpin-pemimpin yang sebenarnya, baik itu sebagai pemimpin di komandan dalam arti bidang militer maupun juga di dalam bidang-bidang hukum. Mereka sebenarnya sudah tahu apa kerja mereka. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini yang kemudian tidak menjadi berkat. Pemimpin yang seperti ini yang dikritik oleh Mika. Nah, tema kita berbicara sekarang adalah pemimpin yang bagaimana, yang sangat ideal. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Kalau kita belajar dari kepribadian atau profil Yesus, pemimpin yang lebih menekankan pada kerendahan hati. Itu pertama. Yang kedua, penekanannya adalah pemimpin yang siap melayani. Jadi bukan mau terus dilayani, tetapi mau melayani. Karena itu Yesus selalu memberikan moto pelayanannya, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, bagaimana cara Yesus sebagai seorang pemimpin yang sekaligus juga adalah pelayan. Dan karena itu ia banyak kali datang dan kemudian mengembalikan pola hidup orang Israel pada waktu itu dalam kebenaran. Jadi kembalikan lagi kepada relnya ini. Bahwa ketika, karena itu Yesus pada waktu pelayanannya juga mengkritik ahli-ahli Taurat yang hanya bisa duduk di tempat-tempat ibadah, lalu cuma hanya sebagai polisi moral yang mengkritik semuanya, termasuk mereka mengkritik Yesus. Kenapa dia duduk bersama orang-orang berdosa? Kenapa dia terima perempuan yang sudah berbuat zina dan seterusnya? Dia bagaikan polisi moral. Polisi moral itu cuma hanya datang lihat dan melihat saja nih, pantau. Ada salah sedikit, pang, langsung diadili. Dia tidak melihat apakah dia sudah menjalankan peran fungsinya sebagai seorang pemimpin agama waktu itu, dan itu juga yang pernah dikritik oleh Yesus. Sehingga Yesus mengatakan yang pemimpin yang sebenarnya ya seperti itu, pemimpin yang mau melayani. Makanya tidak heran ketika Yesus membasuh kaki para murid, itu menjadi sesuatu momentum yang kemudian para murid ingin protes. Kenapa melakukan hal seperti itu? Tapi Yesus katakan, ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan pemimpin yang seperti itu, saya katakan tanda petik, adalah pemimpin yang sangat ideal. Kita punya pola berpikir kita, ketika kita mau coba angkat bagaimana cara menjadi pemimpin yang menjadi berkat. Nah, mari kita mulai dulu dari tengah keluarga kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, apakah di tengah keluarga kita mampu menjadi pemimpin? Karena biar bagaimanapun sebagai orang tua kita adalah pemimpin keluarga. Kita yang membawa keluarga ini, dan kita yang terus menjadi seorang yang sekaligus melayani keluarga kita untuk siap. Karena ketika kita mampu melayani di tengah keluarga kita, maka kemudian skop itu akan menjadi lebih besar lagi. Kita bisa melayani di sekitar kita. Baik itu di tengah masyarakat, sebagai abdi negara, apakah dia sebagai RT, sebagai RW, dan sebagainya. Lalu di dalam skop sebagai presbiter, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita makin diberi kepercayaan. Apakah kita benar-benar melihat bahwa menjadi seorang pelayan benar-benar diutamakan adalah kerendahan hati. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau belajar dari sosok Yesus, maka pelayan yang sangat ideal itu adalah ya seperti itu. Siap melayani, siap dihujat, siap untuk dicaci maki, siap untuk diapa-apain pokoknya. Dan karena itu bukan hal yang mudah. Ketika untuk menjadi seorang pemimpin, bukan soal nanti dia mendapat jabatan terhormat lalu kemudian dia mau melakukan apa saja. Bukan, dia adalah pelayan Tuhan. Ketika dipercayakan menjadi pemimpin, dia pelayan. Karena itu kalau dia pelayan, dia akan melayani orang banyak. Dan dia harus menyatakan pelayanan itu kepada siapapun juga. Dan dalam tanda petik, siap untuk juga dihujat. Siap juga untuk dicaci maki. Apa yang dialami oleh Yesus? Mari kita berkaca. Kenapa Mika waktu itu mengkritik para pemimpin? Karena mereka sudah memeras, karena mereka sudah tidak lagi memberlakukan keadilan. Tanggung jawab jabatan itu hanya untuk prestise, bukan mau mencari bagaimana dia bisa melayani orang banyak. Bagaimana Israel yang dipercayakan kepada para pemimpin bisa dijamin kehidupannya. Sehingga ayat 2b dan ayat 3 ini menjadi gambaran dan sekaligus teguran Mika ini juga menjadi teguran kita semua. Bahwa menjadi seorang pemimpin yang menjadi berkat adalah pertama kali perlihatkan sikap kerendahan hati. Yang kedua,
menjadi pemimpin juga adalah siap untuk melayani. Dengan demikian, itu pasti menjadi berkat bagi orang. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID seperti sekarang ini. Bagaimana caranya kita bisa melayani orang banyak? Dengan berbagai macam teknologi kemajuan kita berusaha untuk menyapa jemaat. Kita tidak bisa berjumpa langsung tatap muka, tetapi kita bisa dengan video call. Orang bisa disapa dengan cara teknologi modern, bukan berarti menghambat pelayanan kita, tetapi makin lebih kita bisa berkarya dengan segala bentuk teknologi ini. Dengan demikian kita tetap melihat apa yang menjadi kebutuhan umat, apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Kita terus melakukan. Dalam tanda petik saya mau katakan dan ingatkan kembali. Benar, tidak selalu apa yang kita anggap baik selalu dinilai baik oleh orang banyak. Pasti akan ada nilai kurang dan nilai minusnya. Dan karena itu tidak heran kalau orang pasti akan mencaci maki, pasti akan menghujat dan sebagainya. Itu menjadi makanan bagi seorang pemimpin yang melihat dirinya sebagai pelayan. Kalau kita bisa lakukan itu, maka tema kita hari ini bisa menjadi berkat dan kita bisa melakukannya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang sederhana yang diperlihatkan oleh kritikan Mika adalah kita harus kembalikan lagi tanggung jawab kita. Mari kita taruh lagi di relnya yang sebenarnya. Pemimpin di tengah umat adalah pelayan yang dipercayakan Tuhan. Jangan sampai doa yang kita naikkan kepada Tuhan, ayat 4 menjadi teguran keras, maka Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Amin. Jemaat Tuhan, bersama orang percaya di segala zaman dan di berbagai tempat, mari kita berdiri.
Dan kita juga akan mengakui iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna. Biarlah hati, mulut, dan sikap kita masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari dalam kerendahan hati kita datang menghampiri hadirat Tuhan dalam doa syafaat kita yang diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, oleh karena kasih-Mu kami dapat menikmati ibadah kami. Hari ini pemberitaan Nabi Mika menjadi teguran kami semua. Dan kritikan ini sangat keras bagi kami, supaya kami menyadari dan memperbaiki sikap kami. Bahwa menjadi pemimpin bukan sekedar jabatan yang sangat mulia dan terhormat, tetapi menjadi pemimpin adalah seorang pelayan yang melayani orang banyak. Karena itu Tuhan terima kasih. Pribadi Yesus adalah profil pelayan yang sangat baik dan kami tetap mengidolakannya karena Yesus sudah memperlihatkan pribadi sebagai pemimpin yang melayani. Bahkan dia memberi dirinya untuk orang banyak. Karena itu ya Tuhan, ajar kami yang tahu arti pelayanan, biarlah kami tunjukkan sikap kerendahan hati kami. Bukan dengan keegoan kami, bukan dengan keangkuhan kami. Karena kami adalah pelayan yang sesungguhnya Tuhan, Engkau mengajar kami menjadi pelayan yang melayani, menjadi pemimpin yang melayani. Engkau juga mengajarkan kami untuk tetap memperlihatkan kerendahan hati. Dan biarlah tipikal ataupun apa yang diajarkan Yesus akan menjadi teladan yang baik untuk kami yang siap melayani seperti yang Tuhan percayakan. Dimulai dari keluarga kami, dimulai di tengah-tengah masyarakat, bahkan di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Sehingga dalam segala hal kami juga menyadari bahwa tantangan kami, mungkin hujatan, mungkin juga cacian, bahkan celaan akan terus kami dengar, tetapi kami ingin belajar dari Yesus yang setia dan konsisten dalam pelayanan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu dan kritikan hari ini bagi kami, sehingga kami benar-benar mau mengoreksi diri kami dan memperbaiki apa yang sebenarnya kami belum lakukan. Hari Minggu ini kami berdoa untuk gereja Tuhan, dalam hal ini Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB selaku pimpinan, Tuhan berkati dalam pelayanan bersama dengan keluarga mereka dan juga dalam karya kerja mereka. Kami berdoa untuk unit-unit misioner yang ada di dalamnya, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja, kami berdoa untuk Badan Penasehat Majelis Sinode. Kami menyerahkan semua unsur yang ada di dalam Majelis Sinode. Kami berdoa untuk persiapan Majelis Sinode dalam penyelenggaraan persidangan Sinode Oktober 2021 nanti. Berkati dalam kerjasama dengan panitia pelaksana, dalam hal ini MUPEL Jawa Timur, Tuhan berkati segala persiapannya. Ketika persidangan itu diselenggarakan di tengah-tengah pandemi COVID seperti sekarang ini, kami percaya Tuhan selalu memampukan Majelis Sinode bersama dengan panitia pelaksana dan seluruh utusan jemaat-jemaat GPIB, kami belajar untuk dapat melakukan semuanya dengan baik. Dan persidangan sinode baik dilakukan dengan daring dan luring dapat dilakukan dengan baik. Dan teristimewa pada saat pemilihan fungsionaris Majelis Sinode periode 2020-2025. Biarlah semua berjalan dengan seperti yang dikehendaki Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk MUPEL Jakarta Selatan, Tuhan Yesus berkati
BP Mupel, BPPM, dan semua unit-unit misioner yang ada di dalamnya. Bahkan seluruh jemaat-jemaat GPIB yang ada di Mupel, Jakarta Selatan, Tuhan Yesus berkati. Terkhusus kami berdoa untuk jemaat GPIB sejahtera di tempat ini. Tuhan Yesus mau melayani Tuhan dan jemaat-Mu dengan sukacita. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, karya kerja kami, Tuhan berkati. Unit-unit misioner yang ada di dalamnya, baik pelayan Pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia, Tuhan berkati semua, agar kami semua bekerja bersama-sama untuk melayani jemaat Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat, Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, Tuhan berkati koster dan keamanan. Semua unsur yang ada di Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk jemaat Tuhan yang ada di 5 sektor pelayanan. Kami berdoa untuk keluarga sektor pelayanan 1, Ibu Elia Bekti Yuliasi, keluarga Bapak Manwista Sinuraya. Sektor pelayanan 2, keluarga Bapak Stefanus Piris dan keluarga Bapak John Marlon Piris. Sektor pelayanan 3, keluarga Ibu Sutarti dan keluarga Bapak Regi Adrian. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 4, keluarga Ibu Lisa Sopakua Pikau 5 dan keluarga Bapak Immanuel Sudaryonto. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 5, keluarga Ibu Minggas Hehalatu Pikau 5 dan keluarga Diaken Ardian Yohanes Basaur. Kami mau berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami mau berdoa untuk Penatua Gultom. Kami mau berdoa untuk Ibu Parjianti Suroyo, sektor pelayanan 2, Dr. Silvia Simanjuntak Rikumahu yang setelah melewati jalannya operasi, Tuhan tetap memulihkan dan mengembalikan kekuatan tubuhnya. Saudara Andrio Sahalatua, sektor pelayanan 3, Diaken Agus Sutarwo, Bapak Hetri Waluyo. Untuk sektor pelayanan 4, Ibu Fatima Tambunan, Ibu Sukarni Basuki, Ibu Julian Lomboan, Bapak Helden Wenas, Ibu Yulani Wenas, Bapak Parningotan, Bapak Benino Aipasa, Ibu Yegar Aipasa. Sektor pelayanan 5, Ibu Leni Patiata, Saudari Anggita Yulianti Pati, Ibu Darmila Benjamin, Bapak Anton Samson, Bapak Yohanes Tutu Iha, Bapak Deni Roring Pakpahan, Ibu Novianti Dameria Pardosi, Adik Ivana Melodi Koroh, Bapak Hen Seke Ngantung, Bapak Steve Patrick Kale, dan Ibu Palar yang saat ini dalam keadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus memberikan mereka kembali pemulihan dan kekuatan di dalam keberadaan mereka masing-masing. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang bersuka cita akan kehadiran anak kekasih mereka. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Musian Melanto bersama dengan Ibu atas kehadiran anak kekasih. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Yosua Indardi dan Ibu Herlina Kristanti atas kelahiran anak kekasih mereka, Nicholas Yanardana Indra Dinata. Tuhan berkati sukacita keluarga-keluarga Melanto dan keluarga Yosua Indardi bersama dengan ibu dan anak dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus berkati jemaat-Mu dengan sukacita atas bertambahnya usia kelahiran mereka yang pada hari Minggu ini. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Carla Laurencia Latumahina, Saudara Marcel Antonius Mambu, dan Saudari Alicia Anggriani Lilivena. Kami menyerahkan sukacita saudara-saudara kami yang pada hari Minggu ini boleh bertambah usia, bahkan juga jemaat-jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan di minggu-minggu ke depan berjalan. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat Tuhan yang terindah. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga di hari Minggu ini. Kami semua yang bertugas, baik kami para presbiter, mandu lagu, penanggung jawab sound system, pianis, organis. Kami juga berdoa untuk gitaris dan drummer. Kami berdoa juga untuk tim multimedia yang dengan penuh sukacita melayani kami semua sehingga boleh jemaat-Mu beribadah di rumah. Tuhan tetap memberi kesehatan bagi mereka semua.
sehingga dalam segala kami tetap melayani Tuhan dengan sukacita dan dengan kerendahan hati. Kami juga berdoa untuk koster dan juga keamanan. Diberkatilah kami semua dengan tugas-tugas pelayanan kami pada hari ini, sehingga kami dapat mempersembahkan yang terbaik dan terindah sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Biarlah sukacita dan damai sejahtera-Mu tetap Tuhan berkati. Rencana kami untuk membuka ibadah pada hari Minggu depan tanggal 5 September dan kami akan melakukannya pada pukul 9 pagi. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati. Karena tantangan kami ke depan dengan teknologi yang semakin canggih ini, biarlah kami dapat juga menyapa jemaat-Mu, baik yang hadir dengan kriteria dengan protokol kesehatan yang ketat dan jemaat-Mu yang hanya bisa beribadah di rumah. Dengan daring dan luring kami dapat mampu dan Tuhan membuat semuanya pasti indah dan dapat kami laksanakan dengan baik, dengan penuh sukacita. Kami juga mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati para pemimpin kami. Biarlah keadaan bangsa kami semakin hari semakin memperlihatkan bahwa pandemi COVID ini semakin lama semakin melandai. Dan kami tetap percaya Tuhan memberkati para pemimpin kami yang melayani orang banyak dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa dan negara kami. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami mau serahkan sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 1 Tawari 16 ayat 29 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Nyanyian dari kita KK 379 bait yang pertama dan 3. Bawa persembahanmu.
berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan sumber kehidupan, kami bersyukur atas kelimpahan berkat bagi kami. Umat-Mu, kiranya persembahan ini berkenan kepadamu sebagai tanda syukur dan setia kepada kami. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya untuk dipakai bagi pelayanan yang mewujudkan kasih dan keadilan bagi sesama. Pakailah diri kami sebagai persembahan yang hidup, jujur, tulus, dan yang berkenan kepadamu, untuk memberitakan kebenaran-Mu bagi sesama. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pokok Warta Minggu 29 Agustus 2021. Sebagai wujud tanggung jawab membangun pelayanan, kita sampaikan pokok warta Minggu 29 Agustus 2021 berikut. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga GPIB Sejahtera akan disiarkan secara virtual melalui Zoom GPIB Sejahtera pada hari Rabu 1 September 2021 pukul 19. Pelayan firman Pendeta Benyamin Leonapesi, presbiter yang bertugas sektor pelayanan 1. Warga jemaat baru telah mendaftar untuk menjadi warga jemaat baru atas nama Kepala Keluarga Bapak Saul Samuel Selvinanius, istri Ibu Desi Yurita Siregar, alamat Jalan Rudal 3 nomor 8, Komplek Hankam Joglo Kembangan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di GPIB Sejahtera Sektor Pelayanan 4. Ibadah hari Minggu terhitung mulai tanggal 5 September 2021, ibadah akan diadakan secara tatap muka jam 9 pagi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Yang pertama, warga yang hadir harus terdaftar sekitar 50%. Yang kedua, warga jemaat agar menghubungi kepala kantor. Yang ketiga, jumlah kehadiran dalam ibadah dibatasi. Yang keempat, harus menunjukkan sertifikat vaksin. Yang kelima, usia di atas 18 tahun. Bagi yang usia di atas 70 tahun untuk mengikuti ibadah melalui streaming. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September 2021. Tuhan Yesus memberkati. Berita kelahiran. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga. Yang pertama, Bapak Muslan Melanto dan Ibu Reza, warga Jemaat Sektor Pelayanan 4, kelahiran putra pertama adik Mose Abimanyu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Yang kedua, Bapak Yosua Indradi dan Ibu Herlina, warga Jemaat Sektor Pelayanan 1 atas kelahiran putra pertama dari adik Nikolas Janardana pada hari Selasa 24 Agustus 2021. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudari sekalian. Terima kasih. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui tempat ini juga saya tetap mengingatkan kepada kita semua, pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Tetaplah protokol kesehatan diberlakukan secara ketat, jaga jarak, cuci tangan, dan terus memakai masker dimanapun kita berada. Saudara-saudara, mari berdiri.
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang diberkati adalah pemimpin yang melaksanakan tugasnya dengan kerendahan hati. Dan karena itu, jadilah berkat bagi banyak orang. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
presbiter yang bertugas pada ibadah hari Minggu ini mengucapkan kepada jemaat channel YouTube GPIB Jakarta, selamat hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.